Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Eviana dari program studi manajemen. Di sini saya akan menemani kalian di talk show dan bersama narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Jadi langsung saja kita akan perkenalan bersama teman-teman berprestasi di Universitas PGRI Madiun. Di sini ada Mbak. Saya perkenalan, jadi kita sapa-sapa dulu ya. Mbak Beliana. Iya, saya Beliana Primarani dari PGSD semester 5. Dari PGSD semester 5. Jadi, halo PGSD. Selanjutnya, saya Andini Ayuvandania dari Prodi Akuntansi semester 3. dari Prodi Akuntansi. Nanti yang lihat dari Prodi Akuntansi disapa-sapa ya, say hello gitu. Selanjutnya, Ya, saya Wanita Enggar, bisa dipanggil Enggar dari Prodi Ilmu Keolahragaan semester 7. dari ilmu keolahragaan. Jadi yang lihat dari ilmu keolahragaan disapa-sapa yang Mbak Enggar ini mahasiswa yang luar biasa. Selanjutnya, Halo, perkenalkan saya Vila Damdasari dari program studi Pendidikan Biologi semester 7. dari pendidikan biologi Mbak Viola. Jadi say hello dari pendidikan biologi. Jadi di sini itu saya bersama teman-teman ada Prodi PGSD, akuntansi, olahraga dan juga biologi. Jadi teman-teman semuanya di sini ada mahasiswa perwakilan dari masing-masing prodi yang sangat berprestasi dari berbagai bidang ilmu yang dimiliki. Ada seni dan juga ada olahraga yang berbeda. Jadi dimulai dari Mbak Beliana ini pernah mengikuti kejuaraan apa? Dan saya sekolah akademis. Saya ikut dulu tahun itu SD. SD mulai kelas 4, kelas 5 itu aktif sampai SMP, cuma terus SMA udah enggak, soalnya sampai pernah mengikuti berbagai kejuaraan sih, masukan pernah, tapi saya kan mainnya ganda campuran, ganda putri gitu, ikut sirnas pernah 8 besar sirnas juga. Wah, luar biasa 8 besar sirnas guys. Jadi selanjutnya Ada kejurprov untuk SN, tingkat SMA, tingkat SMP itu juara 2 provinsi, mewakili Kabupaten Ngawi. yang mewakili luar biasa Kabupaten Ngawi ya. Jadi tentunya itu hadapan Mbak Berliana itu untuk teman-teman yang untuk mengikuti jejak prestasinya Mbak itu gimana? Untuk adik-adik saya, tingkatkan terus. Kalau punya cita-cita memang bakatnya di bidang olahraga, terutama di bulu tangkis itu kan olahraganya berat ya. Apalagi kalau single itu harus fisik setiap hari, pagi siang itu harus fisiknya diolah terus. Kalau memang punya teman di bidang itu ya harus bersungguh-sungguh gitu. Harus konsisten. Iya, Ya. harus konsisten. Nggak boleh setengah-setengah. Biar mencapai tujuan. Iya sih, luar biasa sekali. Jadi di bidang olahraga bulu tangkis sejak SD sampai sekarang duduk di bangku perkuliahan masih menekuni dan kuncinya harus konsisten. Jadi buat teman-teman ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus semangat, harus konsisten selagi ada kesempatan teruslah berjuang. Baik, selanjutnya ke Mbak Andini. Oke, Mbak Andini, boleh menyebutkan prestasi apa yang selama ini dimiliki? Sebenarnya saya itu ikut tentang mulai dari 2018 akhir, terus 19 awal itu baru mulai aktif, kerja, mulai latihan bareng-bareng untuk event saya baru ikut itu di World Cup, karena setelah World Cup itu event itu agak berhenti, soalnya itu udah masuk 2020, udah masuk COVID-19 terus, akhirnya cuma bisa ikut World Cup, cuma kita latihan terus baru ikut ini Persenasma, terus Forprof kemarin di Malang. Oke, Mbak Andini, tips apa saja yang membangun inovasi Mbak Andini itu agar dapat medali medali perunggu. Jadi ini sangat luar biasa Mbak Andini ini mewakili Universitas PGRI Madiun se-Indonesia dan dapat medali.
Bisa dijelaskan untuk step-stepnya gitu Mbak? Ya, kalau dulunya untuk teman-teman yang ingin ikut atau udah punya keahlian terutama di bidang pencak ya, kalian harus latihan lebih giat lagi, harus siap fisik, siap lari-lari terus, jogging-jogging, karena kan pencak juga butuh tenaga yang ekstra. Katanya di Madiun itu Madiun Kota Pendidikan menjadi simbolis juga, dan ini salah satunya ini luar biasa Mbak Andini mewakili mahasiswa Universitas PGRI Madiun yang berprestasi di bidang pencak. Oke, nggak kalah luar biasa, di sini ada Mbak Inga dan juga boleh nih Mbak di perkenalan sharing-sharing tentang kejuaraannya, tentang motivasi apa seperti itu. Ya oke, berhubungan saya di cabur futsal di Bima, tapi saya di luar Bima itu ada cabur sepak bola juga. Nah di sini saya akan menyampaikan kejuaraan saya dari mulai tahun 2014 dari SMP. Saya sudah menjuarai beberapa tentang tingkat kabupaten, karsidenan, bahkan di luar kota juga. Luar biasa, sampai luar kota. Di dalam sudah dilanjutkan di luar kota. Ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya kalau untuk di Unipma ini tahun 2019 sampai sekarang itu saya sudah semakin berkembang, bahkan sudah direkrut oleh tim Persebaya juga. Wah, tim Persebaya. Jadi nanti kalau ditanya siapa yang mewakili Unipma di tim Persebaya, nanti ada Mbak Inga, kita jagoannya. Jadi kayak gitu guys. Lanjut Mbak Inga. Nah, jadi untuk teman-teman yang hobinya olahraga, tetap semangat, pantang menyerah gitu. Nanti sparring sama saya gitu Mbak Inga, tunjukkan ke teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada bidang seni ya, ada Mbak Viola. Boleh dijelaskan Mbak Viola motivasi atau dorongan apa yang membuat Mbak Viola itu terus maju mencapai mimpi meskipun tentunya itu banyak hambatan dan tantangan. Ya, kalau motivasi sih sebenarnya motivasi yang terbesar itu ada di diri sendiri ya. Jadi yang motivasi itu berawal dari diri kita sendiri dan tentunya dari support teman-teman. Terus terutama di prodi saya pendidikan biologi itu sangat mensupport terutama di bidang artikel atau karya tulis ilmiah ya. Jadi di prodi saya itu sangat mensupport untuk mengikuti lomba-lomba. Selain itu support orang tua, support orang terdekat juga berpengaruh sih. Terus jangan takut mencoba ya. Jadi kita itu jangan takut memulai, jangan takut mencoba, dan kalau mengerjakan apa-apa jangan setengah-setengah. Ya betul ya. Kalau menjalankan itu jangan setengah-setengah. Jadi langsung tes gitu ya. Asal kalau gagal itu urusan gagal. Yang penting mencoba dulu. Ya betul sekali. Mbak Viola, kira-kira motivasi apa yang membuat Mbak Viola itu terus berjuang sampai ke titik ini dan bisa mendapatkan medali emas gitu. Kalau motivasi pertama itu karena saya sering gagal. Karena berawal dari satu kegagalan lain, mulai dari SMA itu masuk ikut lomba nggak pernah dapat, terus di Unipma ini karena supportnya dari Bapak Ibu dosen sangat luar biasa dan teman-teman juga luar biasa, jadi memotivasi saya untuk mencoba lagi, dan alhamdulillah beberapa kali mengikuti lomba karya tulis ilmiah di berbagai univ, di Untidar, di Universitas Jambi, terus di univ-univ lain. Itu alhamdulillah juga dapat juara 1, juara 3, Swiss Master, dan
Wah, terus luar di kualitas biasa. juga. Oh iya, dengar-dengar Mbak Viola ini juga dapat penghargaan waktu kompetisi inovasi di Unikma juga ya Mbak? Iya. Wah, itu juga luar biasa. Pasti dapat reward juga, dapat uang saku tentunya teman-teman. Jadi apabila kita itu berprestasi itu selain rewardnya juga pengalaman itu sangat luar biasa. Boleh ditunjukkan dong medalinya. Ya. Jadi suatu kebanggaan ya. Jadi dari teman-teman berempat mbak-mbak yang sangat cantik ini mempunyai versi mengatur waktu beda-beda tentunya. Aku mau tahu dong versi mengatur waktu mbak Bella ini seperti apa? Sebenarnya kalau udah kuliah ini agak susah ya, soalnya harus membagi tugas kuliah dan olahraga dan sebagainya. Untuk saya sendiri kalau membagi waktunya itu sesempatnya aja sekarang olahraga, soalnya udah nggak sesering dulu, udah nggak, soalnya kan udah banyak yang harus dikerjakan gitu loh. Kalau mau menekuni di bidang olahraga kan kayaknya juga semakin berat. Ya saya olahraga itu bulu tangkis ya, itu kan ada prodi ini toh di Mediksa ya, misalkan ada itu bulu tangkis, itu kan saya ikut seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi buat olahraga. Iya betul sekali. Jadi tidak hanya kuliah pulang, kuliah pulang. Iya. Jadi kita itu memiliki kegiatan yang positif, yang tentunya itu membahagiakan orang tua, mengembangkan skill kita sebagai mahasiswa agar kelak itu menjadi lulusan terbaik dengan berbagai macam prestasi yang kami. Lanjut ke Mbak Andini, versinya Mbak Andini. Setelah Mbak Fedeliana bulu tangkis, sekarang berpindah ke Mbak Andini. Saya sih ini Kak, kan saya masih semester awal ya, semester awal dari semester 1 sampai 2 itu masih daring. Jadi kalau untuk bagi waktu untuk latihan kerja itu masih banyak. Karena daring, kadang juga nggak masuk, cara daringnya itu ada kendala gitu, jadi lebih enak aja ngatur waktunya. Sekarang pun juga gitu, belum terlalu sibuk lah, karena masih semester awal, belum terlalu banyak tugas-tugas, jadi ya masih bisa buat latihan, waktunya lebih banyak sih sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang semester awal ini kesempatan kesempatan banget. Jadi mumpung masih di awal-awal istilahnya ini masih ancang-ancang Gunakan waktu sebaik-baiknya. Benar sekali, gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Jadi kelak nanti di semester tua masih bisa ya. Jadi kemungkinan sekarang ke Mbak Ega. Ya, kalau saya itu dari dulu itu sudah ada jadwal sendiri, bahkan itu kalau waktu waktunya tidak ada diganti hari atau diganti jam gitu. Jadi planning itu sudah tersusun secara teratur. Jadi tidak fleksibel itu ya. Jadi ini bagus. Jadi skillnya itu udah di asah sejak ini, sejak SD, SMP, dan sampai sekarang itu masih semangat. Jadi umur itu berapa Mbak? Umurnya 21. Jadi Mbak masih muda. Jadi badannya, tubuhnya masih fit. Jadi itu dimanfaatkan sebaik mungkin dengan olahraga futsal. Jadi untuk teman-teman yang hobi futsal nanti bisa menghubungi Mbak Ingat untuk sparring bersama di mana di banyak ya, di luar ada, di Unikma juga ada. Di Unikma di luar Unikma, kalau di luar ya Dinami gitu ya. Nanti bisa sharing-sharing dengan Mbak Ingat, ini juga pengalamannya itu luar biasa. Kalau emang butuh budget bisa hubungi saya. Aku sudah lihat dong sih. Jadi untuk teman-teman tidak memutus kemungkinan untuk teman-teman SMP ataupun SMA ataupun juga yang menginjak di bangku kuliah ada sparring. Wah ini ada Mbak Enggar ini jadi wasit, kan juga bisa sharing-sharing gitu. Oke, multi talent. Oke, selanjutnya Mbak Viola. Iya, kalau jadi manajemen waktu ya. Iya betul sekali. Kalau manajemen waktu itu kalau menurut saya diatur berdasarkan skala prioritas saja. Jadi kalau saya biasanya itu pakai deadline, jadi dicatat semua apa yang dilakukan setiap hari itu, ya nggak tiap hari sih. Maksudnya kalau ada urgensitasnya dicatat, terus nanti kita lihat skala prioritasnya di mana yang lebih penting untuk dilakukan, itu dilakukan dulu aja. Kan karena kalau dari artikel ya, kalau biasanya untuk
penulisan artikel itu kan kita nggak bisa ya langsung satu hari itu kita jadi satu artikel gitu, nggak mungkin ya. Ngebut semalam itu SKS itu nggak bisa bikin. Jadi kita harus minimal 3 bulan lah ya. Kita cari ide dulu, bisa lewat jalan-jalan, refreshing gitu. Terus kalau udah dapet ide kita bisa mulai nulis itu ya cari tempat yang nyaman gitu. Jadi manajemen waktunya itu digunakan sebaik-baiknya sampai penulisannya itu selesai. Jadi mumpung kita bertemu di sini ada Mbak di bidang olahraga dan ini juga ada Mbak Viola di bidang seni atau penulisan, nanti bisa sharing-sharing. Ya mungkin nanti Mbak Viola, Mbak Ingrid atau Mbak Andi juga ingin menulis artikel, ya nanti juga sharing-sharing. Dan saya hello dong Mbak Viola untuk teman-teman, biasanya itu kalau nulis artikel itu mager. Jadi ya betul nggak? Ini Mbak paling udah lihat aja, wah saya pusing ini gimana ini nulisnya, betul baru menulis latar belakangnya aja nggak selesai ya. Gimana sih Mbak tipsnya itu gimana? Kalau tipsnya itu ya cara nulisnya itu ya kita cari inspirasi itu tadi dulu, terus niat sebenarnya. Jadi ya kalau nggak niat itu ya nulisnya juga susah. Terus kalau mau nulis ini kan harus tertata ya, itu jadi terkonsep gitu. Jadi kita tuh harus bikin konsepnya dulu di kertas kosong, itu nanti dibuat reng-rengan gitu. Terus baru kita menulis di papernya. Kalau kita cuma langsung nulis di langsung di papernya, wah itu rancu pasti. Iya gitu. Ya urutannya pasti kayak kawan. Nah ini Mbak Berliana udah ada ide ting ya, ada ide. Besok langsung kompetisi untuk ilmiah, mengajukan program kreativitas mahasiswa juga. Nanti tipsnya Mbak Viola gitu, mumpung masih semester awal. Kalau mengenai program kreativitas mahasiswa, Saya belum pernah lolos. apa katanya tadi kalau nggak boleh? Iya, nggak boleh. Itu kan saya dulu pernah ikut workshop di Malang, itu penulisan artikel ilmiah di Aladikti 7 Jawa Timur, itu juga diajari cara menulis cara menulis PKM itu, mulai dari PKM kewirausahaan dan lain sebagainya. Itu kita itu juga ya sama seperti artikel, jadi kita itu nulisnya itu cari inovasi dulu, terus cari masalah. Sebenarnya kalau artikel atau kepenulisan itu yang pertama adalah cari masalah dan kita cari solusi yang orang lain nggak punya solusinya. Nah, kayak gitu. Jadi kita nulis berdasarkan masalah tersebut, terus kita cari solusinya. Tapi dituliskan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Intinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau Mbak Viola ini mencari masalah, kalau Mbak Indah ini mencari lawan. Bagaimana kita itu menghabiskan lawan kita dalam permainan futsal ya Mbak. Jadi lawannya itu ada lawan mainnya. Nggak mungkin sendiri ya Mbak main futsal. Jadi kalau artikel itu biasanya nggak banyak-banyak ya, beda sama futsal. Nanti kalau artikel itu 6 orang itu pasti Oke, selanjutnya Mbak Andi. Mbak pernah nggak sih merasa ketika ada kompetisi itu merasa malas, capek? Itu biasanya itu dihadapi dengan cara yang bagaimana melawan rasa malasnya itu? Pernah sih, kalau untuk rasa malas pasti pernah, karena kalau latihan pecah itu kan harus nanti ada teknik-teknik, belajar teknik lagi kan juga ada malas-malasan gitu. Tapi motivasinya sih ke teman-teman sebenarnya yang buat motivasi kamu tuh harus latihan, harus giat terus. Kalau mau jadi juara ya harus latihan, kalau nggak mau jadi juara ya udah nggak usah latihan gitu. Jadi membangun semangatnya lagi lewat teman-teman sebenarnya, ketemu teman-teman terus nanti diajak latihan lagi, harus semangat lagi. Kalau mau jadi juara ya itu latihan. Kalau nggak mau ya udah nggak usah latihan aja. Artinya
selama ini pernah nggak itu mengajak teman-teman untuk ayo ikut pencak biar dapat kejuaraan, seperti mencontohkan dirinya ya, Mbak Andini ini ya, saya pernah nih mendapatkan medali, tapi saya nggak ingin menang sendiri tentunya, enggak, tapi mengajak adik-adik tingkatnya. Itu pernah dilakukan nggak? Pernah. Kalau saya kan latihan nggak cuma di rumah ya Mbak, di wilayah saya sendiri juga ada latihan. Jadi ada adik yang mungkin masih SMP, SMA itu saya ajak latihan bareng-bareng biar mereka bisa tertantang sejak dini dulu. Jadi kan mereka latihan bareng-bareng, kita jogging bareng-bareng, ya kayak gitu, belajar nyanyi bareng-bareng ya. Biar mereka tahu dulu gimana tekniknya, gimana cara pernapasannya juga. Jadi teman-teman yang memiliki seni atau memiliki keahlian dalam pencak silat nanti bisa sharing-sharing sama Mbak Andini karena sudah mewakili Unipma ini dan menjuarai nasional ya tentunya. Dan teman-teman di Unipma sendiri itu kalau mau ikut ada UKM kan ya Mbak? Ya ada. Ada UKM seni pencak silat, ya ada UKM pencak silat. Nanti kalau ada open recruitment anggota, daftar aja, tunjukkan bakat kalian dan Unipma menuju Unipma berprestasi. Jadi seperti itu. Oke, sekarang ke Mbak Indah. Setelah Mbak Andini, Mbak Indah futsal lagi ya Mbak. Kan Mbak Indah ini latihan futsal itu tentunya berkolaborasi. Dan itu bagaimana pentingnya kolaborasi itu dalam mewujudkan prestasi. Itu sangat penting untuk kolaborasi terus Secara tim gitu ya. secara tim. Terus bisa kalau tidak ada tim, kalau misal timnya kurang itu kan biasanya ada produs kita ya latihan, terus latihan, nah itu cewek atau cowok itu sama aja sih, tapi sebelumnya itu dibilangin dulu sama si ceweknya ya, bilang kalau si cowok nanti jangan keras. Jadi kalau misal dengan tidak cukup itu bisa cari yang seadanya. Jadi membangun kolaborasi antar tim itu sangat penting ya. Jadi buat pertandingan itu nggak mungkin ya satu sama lain main sendiri aku aja. Mereka saling berkolaborasi, saling komunikasi itu sangat penting. Jadi kalau nggak juga komunikasi itu nggak bisa main. Iya betul sekali. Jadi komunikasi dalam pertandingan futsal itu sangat penting. Nggak mungkin kan kita itu futsal terus diem-diem aja main slowboy, apalagi satu tim ya. Ya, nanti kalau main satu-satu dikira egois. Iya, tim. Jadi saling komunikasi, jangan sampai miskomunikasi. Iya, jangan sampai miskomunikasi. Mungkin Mbak Enggar ada quotes khusus untuk teman-teman Unipma, bisa disampaikan quotesnya. Untuk coachnya itu, alhamdulillah saya sendiri juga coach di Quotes kata-kata ya, quotes. Tapi kami hampir sama saya. bahasa futsal. Coach kan pelatih. Iya. Coach. Iya, sama saya. Nanti Mbak, aku mau quotes. Oh, nah, ini gimana ya? Oke, quotes gitu ya, Mbak. Quotes. Karena sama. Saya kira kan coach kan. Iya. Oke. Untuk quotes saya itu satu kalimat saja, yaitu attitude. Karena kenapa? Attitude sangat penting. Kita berprestasi, tapi kalau nggak punya attitude sama aja. Oke, sama aja. Jadi kalau kita itu udah prestasi itu jangan mentang-mentang oh saya membawa medali emas sama orang yang lebih tua atau mungkin sama teman-temannya itu seenaknya sendiri. Itu salah satu perilaku yang tidak baik, apalagi kita sudah menjadi mahasiswa ya. Mahasiswa harus memberikan contoh yang baik ya. Jadi attitude, saya suka attitude itu loh. Jadi dipegang teguh-teguh attitude. Selanjutnya untuk Mbak Andini, quotesnya itu apa? Kalau buat saya gunakan waktumu sebaik-baiknya. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Oke, jadi menggunakan waktu itu harus baik, jangan sampai disia-siakan Iya. untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. ya, jangan disia-siakan untuk hal yang tidak terlalu penting. Apalagi kita sebagai mahasiswa jangan hanya
kuliah terus nongki kayak gitu. Jadi seperti teman-teman berempat ini sangat luar biasa karena sudah memanfaatkan waktunya. Jadi memanfaatkan waktunya untuk hal mahasiswa kan banyak sekali godaannya. mahasiswa banyak sekali godaannya. Ayo kita ngopi ke sana, nggak usah ikut latihan. Wah, hancur nanti ya. Selanjutnya Mbak Berlian. Kalau dari saya itu hanya orang gila yang ingin sukses tapi tidak mau berusaha. Iya, hanya orang gila yang mau sukses tapi tidak mau berusaha. Iya betul, bisa dijabarkan Mbak. Kan saya ada gambar, oh orang gila. Pasti di benak teman-teman semuanya orang gila gitu. Iya kan, kalau kita ingin sukses, kita ingin maju kan harus berusaha dulu. Nggak bisa seenaknya sendiri mau tiduran, mau enak-enakan tiba-tiba sukses kan nggak ada rumusnya itu. Kita harus berlatih, berjuang. Gimana caranya biar bisa sukses kan? Karena kesuksesan itu tidak instan kayak gitu ya. Itu proses dan itu nggak sehari 2 hari langsung bisa. Bisa ya. Wah, mie instan aja masih direbus, apalagi kesuksesan ya. Dan kesuksesan itu tanpa perjuangan itu akan terasa hambar guys. Jadi kayak gitu. Kalau kita tidak ada tantangan seperti itu kan pastinya kita langsung di puncak kan nggak ada cerita gitu. Belum pernah tahu. Belum tahu perjuangannya, udah di puncak aja kejayaan gitu. Oke, selanjutnya Mbak Viola. Ya, jadi kalau motivasi apa? Quotes dari saya itu kayak di iklan di TV itu, bakat itu omong kosong. Bakat itu Ya. omong kosong. Jadi nggak semua orang itu sebenarnya punya bakatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita nggak nyoba, itu kita juga nggak punya bakat. Jadi bakat itu menurut saya omong kosong. Jadi kalau kita nggak niat, kita nggak nyoba, itu percuma. Jadi bakat bisa dibangun begitu ya. Bakat bisa dibangun, benar. Oke teman-teman, jadi ini adalah obrolan tentang prestasi dari jejak teman-teman yang sangat cantik-cantik ini. Jadi prestasinya udah ada yang dapat perunggu, ya, emas juga ada. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, jadi ini menjadi jejak teman-teman semua yang masih di semester berapa? 1, 2, 3 itu manfaatkanlah waktumu untuk kegiatan yang positif seperti tadi dikatakan. Gila tadi apa Mbak tadi? Hanya orang gila yang ingin sukses tapi tidak mau berusaha. Nah, gitu. Mungkin teman-teman ini obrolan kita cukup sampai di sini dan nanti bisa sharing-sharing lagi. Tadi juga ada Mbak Viola tentang artikel, nanti bisa selepas di sini nanti belajar. Siapa tahu nanti Mbak Enggar langsung beralih ke jadi double skill gitu. Itu sangat luar biasa. Kita tutup pada podcast pada sesi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jargo dulu dong, Unifah kan smart and Unifah smart